Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 15. Bagian 2. Rumus Sukses Utama. Bab 15. Bagaimana menangani resistensi dan memecahkan masalah. Seseorang dapat berdiri dalam di arus yang mengalir, tetapi tidak di dunia manusia. Pepatah Jepang. Sebelumnya, Anda telah belajar bagaimana membuat model untuk mendapatkan pola yang menentukan dari tindakan manusia yang menghasilkan hasil yang diinginkan, untuk mengarahkan tindakan Anda sendiri untuk mengendalikan hidup Anda. Ide dasarnya adalah bahwa Anda tidak perlu memilih perilaku Anda dengan coba-coba, Anda bisa menjadi penguasa dengan mempelajari cara paling efektif untuk menjalankan otak Anda sendiri. Ketika Anda berurusan dengan orang lain, sejumlah trial and error tidak bisa dihindari. Anda tidak dapat mengarahkan perilaku orang lain dengan kecepatan, kepastian, dan keefektifan yang Anda gunakan untuk mengontrol hasil Anda sendiri. Tapi kunci sukses pribadi adalah belajar bagaimana mempercepat proses itu. Anda dapat melakukannya dengan mengembangkan hubungan baik, dengan memahami metaprogram, dengan mempelajari cara mengkalibrasi orang lain sehingga Anda dapat menangani mereka sesuai dengan persyaratan mereka. Bab ini adalah tentang mengambil coba-coba yang melekat dalam diri manusia, interaksi dan meningkatkan kecepatan penemuan, dengan belajar menangani penolakan dan memecahkan masalah. Jika ada kata kunci di paruh pertama buku ini, itu adalah pemodelan. Keunggulan pemodelan sangat penting untuk belajar dengan cepat menciptakan hasil yang Anda inginkan. Jika ada kata kunci untuk paruh kedua buku ini, itu adalah fleksibilitas, satu-satunya hal yang efektif munikator memiliki kesamaan. Mereka belajar bagaimana mengkalibrasi beberapa satu dan kemudian terus mengubah perilaku mereka sendiri, verbal atau non-verbal, sampai mereka menciptakan apa yang mereka inginkan. Satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan baik adalah memulai dengan rasa rendah hati dan kemauan untuk berubah. Anda tidak dapat berkomunikasi dengan kekuatan kehendak, Anda tidak dapat memaksa seseorang untuk memahami maksud Anda melihat. Ton hanya dapat berkomunikasi dengan konstan, akal, fleksibilitas tentatif. Seringkali, fleksibilitas tidak datang secara alami. Banyak dari kita mengikuti pola yang sama dengan keteraturan mati rasa dolar. Sebagian dari kita begitu yakin kita benar tentang sesuatu, kita menganggap hanya repetisi akan membuat kita lolos. Ada kombinasi ego dan inersia di tempat kerja. Sering kali paling mudah untuk melakukan persis seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Tetapi yang paling mudah seringkali adalah hal yang terburuk untuk dilakukan. Di bab ini, kita akan melihat cara untuk mengubah arah, mematahkan pola, mengalihkan komunikasi, dan mengambil untung dari kebingungan. Penyair mistik William Blake pernah menulis, orang yang tidak pernah mengubah pendapatnya seperti genangan air dan membiarkan reptil pikiran. Pria yang tidak pernah mengubah pola komunikasinya menemukan dirinya dalam cairan berbahaya yang sama. Kami belajar sebelumnya bahwa dalam sistem apapun, mesin dengan jumlah opsi terbanyak, paling fleksibel, akan memiliki efek terbesar. Itu sama dengan orang. Kunci hidup adalah membuka sebanyak mungkin jalan, mencoba sebanyak mungkin pintu, menggunakan banyak pendekatan berbeda yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Jika Anda menjalankan satu program, bekerja dari satu strategi, Anda akan sama efektifnya dengan mobil yang berjalan dengan satu gigi. Saya pernah melihat seorang teman mencoba meyakinkan petugas meja di sebuah hotel untuk membiarkan dia menjaga kamarnya selama beberapa jam setelah waktu check-out. Suaminya terluka dalam kecelakaan ski, dan dia ingin dia bisa beristirahat sampai transportasi diatur. Petugas dengan sopan dan gigih terus memberikan semua alasan yang sangat baik mengapa hal itu tidak mungkin. Teman saya mendengarkan dengan hormat dan kemudian terus muncul dengan alasan balasan yang lebih meyakinkan. Aku melihat dia menjalankan keseluruhan dari pesona dan penampilan feminin bujukan untuk alasan dan logika.
Tanpa pernah angkuh atau membawa tekanan dari luar untuk ditanggung, dia hanya bertahan di sana, mengejar hasil yang diinginkannya. Akhirnya, petugas itu memberinya senyum sedih dan berkata, "Nyonya, saya pikir Anda menang." Bagaimana dia mendapatkan apa yang dia inginkan? Karena dia cukup fleksibel untuk terus menghasilkan perilaku baru dan manuver baru sampai petugas tidak mau menentangnya lagi. Sebagian besar dari kita berpikir menyelesaikan perselisihan sebagai sesuatu yang mirip dengan tinju lisan. Anda menggedor argumen Anda sampai Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Model yang jauh lebih elegan dan efektif adalah seni bela diri oriental, seperti Aikido dan Tai Chi. Di sana, tujuannya bukan untuk mengatasi kekuatan, tetapi untuk mengarahkannya, bukan untuk memenuhi kekuatan dengan kekuatan, tetapi untuk menyelaraskan diri Anda dengan kekuatan yang diarahkan pada Anda dan membimbingnya ke arah yang baru. Itulah tepatnya yang teman saya lakukan, dan itulah yang dilakukan komunikator terbaik. Ingatlah bahwa tidak ada yang namanya perlawanan, yang ada hanya komunikator yang tidak fleksibel yang mendorong pada waktu yang salah dan ke arah yang salah. Seperti seorang master Aikido, seorang komunikator yang baik, alih-alih menentang pandangan seseorang, cukup fleksibel dan banyak akal untuk merasakan penciptaan perlawanan, menemukan poin kesepakatan, menyelaraskan dirinya dengan mereka, dan kemudian mengarahkan komunikasi dengan cara yang diinginkannya untuk pergi. Prajurit terbaik tidak menyerang. Pejuang unggul berhasil tanpa kekerasan. Penakluk terbesar menang tanpa perjuangan. Manajer paling sukses meminjamkan tanpa mendikte. Ini disebut non-agresivitas cerdas. Ini disebut penguasaan manusia, Lao Tzu, Tao Te Ching. Penting bagi kita untuk mengingat kata-kata tertentu dan frase menciptakan perlawanan dan masalah. Para pemimpin dan komunikator yang hebat menyadari hal ini dan sangat memperhatikan kata-kata mereka menggunakan dan efek yang mereka miliki. Dalam autobiografi pribadinya, Benjamin Franklin menjelaskan strateginya untuk mengomunikasikan pendapatnya dan tetap menjaga hubungan baik. Saya mengembangkan kebiasaan mengekspresikan diri dalam hal rasa malu yang sederhana, tidak pernah menggunakan. Ketika saya mengajukan apapun yang mungkin diperdebatkan, kata-kata pasti, tidak diragukan lagi, atau apapun yang memberi kesan positif terhadap suatu pendapat, melainkan mengatakan, saya membayangkan atau memahami sesuatu sebagai begitu dan begitu, tampaknya bagi saya atau saya seharusnya tidak memikirkannya, begitu atau begitu, untuk alasan ini dan itu, atau, saya membayangkannya jadilah begitu, atau memang begitu, jika saya tidak salah. Kebiasaan ini saya percaya memiliki telah menjadi keuntungan besar bagi saya ketika saya memiliki kesempatan untuk menanamkan pendapat saya dan membujuk orang-orang ke dalam langkah-langkah yang saya telah, dari waktu ke waktu, terlibat dalam mempromosikan. Benjamin Franklin tahu bagaimana membujuk dengan memastikan tidak menimbulkan penolakan terhadap proposalnya melalui penggunaan kata-kata yang memicu tanggapan negatif. Ada kata lain. Izinkan saya memberi Anda contoh dari satu kata 3 huruf yang selalu ada, tetapi digunakan secara tidak sadar dan otomatis. Ini bisa menjadi salah satu dari kata-kata yang paling merusak dalam bahasa kita. Jika seseorang berkata, itu benar, tetapi titik. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan itu tidak benar, atau tidak relevan. Kata tetapi telah meniadakan segalanya mengatakan sebelumnya. Bagaimana perasaan Anda jika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa mereka setuju dengan Anda, tapi tanda tanya? Bagaimana jika Anda hanya mengganti kata dan saja? Bagaimana jika Anda berkata, itu benar, dan ini hal lain yang juga benar? Atau, itu ide yang menarik, dan inilah cara lain untuk memikirkannya? Dalam kedua kasus, Anda mulai dengan kesepakatan. Alih-alih menciptakan perlawanan, Anda telah menciptakan memiliki jalan pengalihan.
Ingat, di sana adalah tidak ada orang yang menentang, hanya komunikasi yang tidak fleksibel municator. Sama seperti ada frasa dan kata yang secara otomatis memicu perasaan atau kondisi penolakan, ada juga cara untuk berkomunikasi itu tetap orang yang terlibat dan terbuka. Misalnya, apa yang akan terjadi jika Anda memiliki komunikasi alat yang dapat Anda gunakan untuk mengomunikasikan dengan tepat bagaimana perasaan Anda tentang suatu masalah, tanpa mengorbankan integritas Anda dengan cara apapun, dan namun Anda juga tidak pernah harus berselisih dengan orang tersebut? Akan yang menjadi alat yang cukup kuat, nah, ini dia. Ini disebut kerangka kesepakatan. Ini terdiri dari 3 frasa yang dapat Anda gunakan di mana saja komunikasi untuk menghormati orang yang berkomunikasi dengan Anda, menjaga hubungan dengannya, berbagi dengannya apa yang Anda rasakan benar, namun tidak pernah menolak pendapatnya dengan cara apapun. Tanpa perlawanan tidak ada konflik. Berikut ketiga ungkapan tersebut. Saya menghargai dan saya menghormati dan saya setuju dan dalam setiap kasus, Anda melakukan 3 hal. Anda sedang membangun hubungan baik dengan memasuki dunia orang lain dan mengakui komunikasinya daripada mengabaikan atau merendahkannya dengan kata-kata seperti tetapi atau tetapi. Anda sedang menciptakan kerangka kesepakatan yang mengikat Anda bersama. Dan Anda membuka pintu untuk mengarahkan sesuatu tanpa menciptakan perlawanan. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Seseorang berkata kepada Anda benar-benar salah tentang sesuatu. Jika Anda mengatakan, tidak, saya tidak salah, sama kuatnya, apakah Anda akan tetap menjalin hubungan baik? Tidak. Akan ada konflik, dan akan ada perlawanan. Alih-alih, katakan kepada orang itu, saya menghormati intensitas perasaan Anda tentang hal ini, dan saya pikir jika Anda mendengar sisi saya tentangnya, Anda mungkin merasa berbeda. Perhatikan, Anda tidak harus setuju dengan isi komunikasi orang tersebut. Anda selalu dapat menghargai, menghormati, atau menyetujui perasaan seseorang tentang sesuatu. Anda dapat menghargai perasaannya karena jika Anda berada dalam fisiologi yang sama, jika Anda memiliki persepsi yang sama, Anda akan merasakannya cara yang sama. Anda juga bisa menghargai niat orang lain. Sebagai contoh, seringkali 2 orang di sisi yang berlawanan dari suatu masalah tidak menghargai sudut pandang satu sama lain, sehingga mereka bahkan tidak mendengar satu sama lain. Tetapi jika Anda menggunakan kerangka kesepakatan, Anda akan mendapati diri Anda mendengarkan dengan lebih seksama apa yang dikatakan orang lain, dan sebagai hasilnya menemukan cara baru untuk menghargai orang lain. Mari kita anggap Anda sedang berdiskusi dengan seseorang tentang masalah nuklir. Dia adalah untuk penumpukan senjata nuklir, sementara Anda untuk pembekuan nuklir. NVO Anda mungkin melihat diri Anda sebagai saingan, namun Anda mungkin memiliki niat yang sama, lebih aman bagi keluarga Anda dan diri Anda sendiri, dan sebuah dunia yang damai. Jadi, jika orang lain berkata, satu-satunya cara untuk mengatasi masalah nuklir ini adalah dengan membuat nuklir Rusia, daripada berdebat dengannya, Anda dapat memasuki dunianya dan berkata, saya sangat menghargai komitmen dan keinginan Anda untuk menciptakan keamanan bagi anak-anak kita, dan saya pikir mungkin ada cara yang lebih efektif daripada membom Rusia untuk mencapai hal ini. Bagaimana dengan kemungkinan? Ketika Anda berkomunikasi dengan cara ini, orang lain merasa dihormati. Dia merasa didengar, dan dia tidak punya perlawanan. Tidak ada perbedaan pendapat, namun kemungkinan baru juga secara bersamaan diperkenalkan. Formula ini dapat digunakan dengan siapa saja, tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, Anda dapat menemukan sesuatu untuk dihargai, dihormati, dan disetujui. Anda tidak mungkin untuk melawan, karena Anda tidak akan melawan. Seseorang yang terlalu bersikeras pada pandangannya sendiri hanya menemukan sedikit yang setuju dengannya. Lao Tzu, Tao Te Ching.
Dalam seminar saya melakukan eksperimen kecil sederhana yang memberikan hasil yang mengesankan bagi kebanyakan orang. Saya memiliki 2 orang yang mengambil sisi yang berbeda dari sebuah pertanyaan dan memperdebatkannya tanpa pernah menggunakan kata tetapi dan tanpa pernah mencoba untuk merendahkan sudut pandang orang lain. Ini mirip dengan aikido verbal. Orang-orang menganggap ini pengalaman yang membebaskan. Mereka belajar lebih banyak karena mereka mampu menghargai sudut pandang orang lain daripada merasa harus menghancurkannya. Mereka bisa berdebat tanpa menjadi agresif atau marah. Mereka dapat membuat perbedaan baru. Dan mereka dapat mencapai titik kesepakatan. Cobalah hal yang sama dengan seseorang. Pilih topik yang dapat Anda lawan dan perdebatkan dengan tepat seperti yang saya jelaskan di atas, sebagai permainan menemukan kesamaan dan kemudian memimpin ke arah yang ingin Anda tuju. Saya tidak bermaksud Anda harus menjual keyakinan Anda, saya tidak ingin Anda menjadi ubur-ubur intelektual. Tetapi Anda akan menemukan bahwa Anda dapat mencapai hasil Anda secara lebih efektif dengan menyelaraskan secara lembut dan kemudian memimpin daripada dengan mendorong kekerasan dengan murah hati. Dan Anda akan dapat mengembangkan yang lebih kaya, lebih seimbang sudut pandang dengan bersikap terbuka terhadap perspektif lain. Sebagian besar dari kita melihat diskusi sebagai permainan menang kalah. Kami benar, dan orang lain salah. Satu sisi memiliki monopoli atas kebenaran, dan sisi lainnya berada dalam kegelapan total. Saya telah menemukan waktu dan lagi saya belajar lebih banyak dan mendapatkan tempat yang saya inginkan jauh lebih cepat dengan menemukan kerangka kesepakatan. Latihan berharga lainnya adalah berdebat untuk sesuatu yang tidak Anda percayai. Anda akan mengejutkan diri sendiri dengan memunculkan perspektif baru. Penjual terbaik, komunikator terbaik, tahu bahwa sangat sulit membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Sangat mudah untuk membuatnya melakukan apa yang dia ingin lakukan. Oleh menciptakan kerangka kesepakatan, dengan mengarahkannya secara alami daripada melalui konflik, Anda melakukan yang terakhir, bukan yang pertama. Kunci untuk komunikasi yang efektif adalah untuk membingkai hal-hal sehingga seseorang adalah melakukan apa yang dia ingin lakukan, bukan apa yang Anda ingin dia lakukan. Sangat sulit untuk mengatasi resistensi. Jauh lebih mudah untuk menghindarinya dengan membangun kesepakatan dan hubungan. Ini adalah salah satu cara untuk mengubah perlawanan menjadi bantuan. Salah satu cara untuk memecahkan masalah adalah dengan mendefinisikannya kembali, menemukan cara untuk setuju daripada tidak setuju. Cara lain adalah dengan mematahkan pola mereka. Kita semua menemukan diri kita dalam keadaan macet, di mana kita mendaur ulang satu-satunya air cucian kotor mental kita. Ini seperti kaset yang tersangkut di alur yang tergores, memainkan nada lelah yang sama berulang-ulang. Cara untuk melepaskan rekaman itu adalah dengan menyenggol jarum atau mengambilnya dan meletakkannya di tempat lain. Cara untuk mengubah keadaan macet adalah sama, Anda perlu menginterupsi pola pengulangan lama yang melelahkan, dan mulai lagi. Saya selalu geli dengan apa yang terjadi ketika saya melakukan sesi terapi di rumah saya di California. Itu di sebidang properti yang indah yang menghadap ke laut, dan ketika orang-orang tiba, lingkungan cenderung menempatkan mereka dalam keadaan positif. Saya suka menonton mereka dari menara di atas rumah. Saya bisa melihat mereka mengemudi ke rumah, keluar dari mobil, melihat-lihat dengan antusiasme, dan lanjutkan ke depan. Jelas bahwa segala sesuatu yang mereka lihat menempatkan mereka dalam keadaan yang hidup dan positif. Jadi apa yang terjadi? Mereka naik ke atas, dan kami berbicara sedikit. Semuanya sangat menyenangkan dan positif, lalu saya akan bertanya, baiklah, apa yang membawamu ke sini segera? Saya dapat melihat bahu mereka merosot, otot-otot wajah mereka terkulai, napas mereka menjadi lebih dangkal, suara mereka mengambil nada mengasihani diri sendiri ketika mereka memulai kisah celaka mereka dan memutuskan untuk memasuki keadaan bermasalah mereka.
Cara terbaik untuk menghadapi pola itu adalah dengan menunjukkan betapa mudahnya itu untuk istirahat. Apa yang biasanya saya lakukan adalah mengatakan dengan sangat tegas, hampir dengan nada marah atau kesal, "Permisi. Kami belum memulai." "Belum apa yang terjadi?" Segera mereka berkata, "Oh, saya minta maaf." Duduk tegak, lanjutkan pernapasan, postur, dan wajah normal ekspresi, dan kembali merasa baik-baik saja. Pesan datang melalui keras dan jelas. Mereka sudah tahu bagaimana berada dalam kondisi yang baik. Mereka juga tahu bagaimana memilih untuk berada dalam situasi yang buruk. Mereka memiliki semua alat untuk mengubah fisiologi mereka, mengubah representasi internal, dan mengubah keadaan mereka untuk mengubah perilaku tepat di tempat. Seberapa cepat mereka bisa melakukannya? Di sejenak. Saya telah menemukan bahwa kebingungan adalah salah satu cara terbaik untuk menginterupsi katem. Orang jatuh ke dalam pola karena mereka tidak tahu bagaimana melakukan hal lain. Mereka mungkin murung dan menjadi depresi karena mereka pikir mereka akan membangkitkan pertanyaan sensitif dan peduli tentang apa yang mengganggu mereka. Ini cara mereka untuk mendapatkan perhatian dan menggunakan sumber daya mereka dengan cara terbaik yang mereka tahu bagaimana mengubah keadaan mereka. Jika Anda mengenal orang seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Nah, Anda bisa melakukan yang diharapkan. Anda bisa duduk dan mulai diskusi panjang, sensitif, sedih. Itu mungkin membuat peranak merasa sedikit deter, tetapi juga memperkuat polanya. Ini memberitahu orang itu tidak jika dia murung, dia akan mendapatkan semua perhatian dia ingin. Bagaimana jika Anda melakukan sesuatu yang lain? Bagaimana jika Anda mulai menggelitiknya, atau mengabaikannya, atau menggonggong seperti anjing di depan wajahnya? Anda akan menemukan bahwa orang ini tidak akan tahu bagaimana menanggapi Anda, dan dari kebingungan atau tawanya akan muncul pola baru tentang bagaimana memahami pengalamannya. Sekarang jelas ada saat-saat ketika kita semua membutuhkan seseorang untuk diajak bicara, ketika kita membutuhkan seorang teman. Ada contoh nyata dari kesedihan dan rasa sakit yang membutuhkan perhatian, telinga yang sensitif. Tapi aku sedang berbicara tentang pola dan keadaan macet, urutan perilaku berulang yang mengabadikan diri dan merusak. Semakin Anda mengekang memaksa mereka, semakin banyak kerusakan yang Anda lakukan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka dapat mengubah pola-pola ini, bahwa mereka dapat berubah perilaku. Jika Anda yakin bahwa Anda adalah bola di tambatan, tungguin untuk seseorang untuk memukulnya, itulah bagaimana Anda akan berperilaku. Jika kamu percaya bahwa Anda memegang kendali, bahwa Anda dapat mengubah pola Anda akan mampu untuk. Masalahnya adalah seringkali budaya kita mengatakan sebaliknya. Dikatakan bahwa kita tidak mengendalikan perilaku kita tidak mengendalikan keadaan kita tidak mengendalikan emosi kita. Sebagian besar dari kita telah mengadopsi model terapi yang mengatakan bahwa kita berada di bawah kekuasaan segala sesuatu mulai dari trauma masa kanak-kanak hingga hormon yang mengamuk. Jadi pelajaran untuk belajar adalah bahwa pola dapat diinterupsi dan diubah dalam sekejap. Ketika Richard Bandler dan John Grinder melakukan private therapy, mereka dikenal sebagai master interupsi pola. Bandler menceritakan satu kisah tentang mengunjungi rumah sakit jiwa dan berurusan dengan seorang pria yang bersikeras bahwa dia adalah Yesus Kristus, tidak secara metaforis, tidak dalam roh, tetapi dalam daging. Suatu hari Bandler masuk untuk menemui pria ini. "Apakah kamu Yesus?" dia berkata. "Ya, anakku," jawab pria itu. Bandler berkata, "Aku akan kembali sebentar lagi." Ini membuat pria itu sedikit bingung. Dalam 3 atau 4 menit, Bandler kembali, memegang pita pengukur. Meminta pria itu untuk mengulurkan tangannya, Bandler mengukur panjang lengannya dan tinggi badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu, Bandler kiri. Pria yang mengaku sebagai Kristus menjadi sedikit khawatir beberapa saat kemudian. Bandler kembali dengan palu,
beberapa paku besar berduri, dan satu set papan panjang. Dia mulai menumbuk mereka menjadi bentuk salib. Pria itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Saat Richard meletakkan paku terakhir di salib, dia bertanya, "Apakah Anda Yesus?" Sekali lagi pria itu berkata, "Ya, anakku." Bandler berkata, "Kalau begitu, kamu tahu mengapa aku di sini?" Entah bagaimana, pria itu tiba-tiba teringat siapa dirinya sebenarnya. Pola lamanya tidak tampak seperti itu sebuah ide bagus. "Saya bukan Yesus. Saya bukan Yesus." Pria itu memulai berteriak. Kasus ditutup. Interupsi. Pola yang lebih positif adalah kampanye anti merokok yang dimulai beberapa tahun lalu. Disarankan bahwa setiap kali seseorang yang Anda cintai meraih sebatang rokok, berikan dia ciuman sebagai gantinya. Pertama-tama, itu mengganggu pola otomatis meraih sebatang rokok. Pada saat yang sama, ia menghasilkan pengalaman baru yang dapat menimbulkan keraguan atas kebijaksanaan yang lama. Interupsi pola juga berharga dalam bisnis. Seorang eksekutif menggunakannya untuk membuat pekerja pabriknya mengubah cara mereka melihat pekerjaan mereka. Ketika dia pertama kali mengambil alih, dia pergi ke pabrik di mana mereka membangun model pribadinya dari produk perusahaan. Namun ketika keluar jalur, alih-alih mengambilnya, ia memilih model lain yang dibuat untuk masyarakat umum. Ini bahkan belum dimulai. Dia FJW ke dalam jangkauan dan menjelaskan bahwa dia ingin setiap produk pabrik dibangun seolah-olah itu untuk penggunaan pribadinya. Dia mengatakan dia mungkin muncul kapan saja untuk memeriksa kualitas produk apapun. Berita ini menyebar satu api, dan pengalaman mengganggu pola pengerjaan yang buruk dan menyebabkan banyak orang memeriksa kembali apa yang mereka sedang melakukan. Seorang ahli hubungan eksekutif mampu menarik ini tanpa menyebabkan para pekerja membencinya karena dia menarik harga diri mereka. Interupsi pola bisa sangat berguna dalam politik. Di sana adalah contoh yang baik baru-baru ini di Louisiana. Kevin Riley, sebuah negara bagian legislator di sana, melobi sepanjang sesi legislatif untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk perguruan tinggi dan universitas negeri. Semua usahanya ternyata lebih banyak uang yang sesuai makan. Saat dia keluar dari kapital negara bagian, seorang reporter bertanya dia pikirannya. Dia melontarkan omelan, menyatakan Louisiana tidak lain adalah Republik Pisang. Dia berkata, apa yang harus kita lakukan adalah menyatakan kebangkrutan, memisahkan diri dari serikat pekerja, dan mengajukan bantuan asing. Kami memimpin dalam semua hal yang baik, buta huruf, tidak menikah ibu, dan kami terakhir dalam pendidikan. Pada awalnya pernyataannya memicu badai kritik, karena mereka jauh melampaui tingkat perselisihan politik yang biasa-biasa saja kursus. Tapi segera dia menjadi semacam pahlawan. Dia mungkin berbuat lebih banyak untuk mengubah pemikiran negara tentang pendanaan pendidikan oleh satu omelan itu daripada melalui semua politiknya yang bersemangat. Anda dapat menggunakan interupsi pola dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua pernah dalam argumen yang mengambil kehidupan mereka sendiri. Alasan asli di balik perselisihan itu mungkin sudah lama terlupakan, tetapi kami terus marah, semakin bertekad untuk menang, untuk membuktikan pendapat kami. Argumen seperti ini bisa menjadi hal paling merusak yang bisa dihadapi sebuah hubungan. Ketika mereka selesai, Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sejauh ini dari tangan? Tetapi sementara argumen masih berlangsung, Anda tidak memiliki perspektif apapun. Pikirkan situasi yang Anda alami akhir-akhir ini di mana Anda atau orang lain terjebak. Pola apa yang mengganggu bisa Anda telah digunakan? Luangkan waktu sekarang untuk membuat 5 pola interupsi yang dapat Anda gunakan di masa depan dan pikirkan situasinya di mana mereka akan berguna. Tanggapi dengan cerdas bahkan untuk perlakuan yang tidak cerdas. Lao Tzu, Tao Te Ching.
Bagaimana jika Anda memiliki pola interupsi yang telah diatur sebelumnya, seperti alarm peringatan dini, untuk memutus argumen sebelum menjadi tidak terkendali? Saya telah menemukan humor adalah salah satu interupsi pola terbaik. Sulit untuk marah ketika Anda tertawa. Istri saya, Becky, dan saya memiliki satu di tempat yang kami gunakan sepanjang waktu. Pernahkah Anda melihat drama komedi Saturday Night Live berdasarkan ungkapan "aku benci" ketika itu terjadi? Ini cukup lucu. Para aktor saling bercerita tentang hal-hal buruk yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri, seperti menggosok amplas di bibir mereka dan kemudian menuangkan alkohol pada mereka atau menggiling pengikis wortel ke hidung mereka dan kemudian menempelkan obat batuk mentol di sana, dan kemudian mereka berkata, "Ya, aku tahu maksudmu, aku benci kalau itu terjadi." Jadi Becky dan saya memiliki kesepakatan bahwa ketika salah satu dari kami merasa pertengkaran menjadi destruktif, pasangan itu dapat mengatakan, "Saya benci ketika itu terjadi," dan yang lain harus melepaskannya. Ini memaksa kita untuk memecahkan keadaan negatif kita dengan memikirkan sesuatu yang membuat kita tertawa. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita membencinya ketika kita melakukan itu. Sama cerdasnya untuk terlibat dalam pertengkaran sengit dengan orang yang Anda cintai seperti halnya menggosok amplas di bibir Anda dan kemudian menuangkan alkohol ke atasnya. Segala sesuatu yang memperbesar lingkup kekuatan manusia, yang menunjukkan bahwa manusia bisa melakukan apa yang dia pikir tidak bisa, adalah berharga. Ben Johnson. Ada dua ide utama dalam bab ini, dan keduanya pergi bertentangan dengan apa yang banyak dari kita telah diajarkan. Pertama adalah bahwa Anda dapat membujuk lebih baik melalui kesepakatan daripada melalui penaklukan. Hiduplah dalam masyarakat yang menyukai persaingan, yang suka membuat perbedaan yang jelas antara pemenang dan pecundang, seolah-olah setiap interaksi harus memiliki keduanya. Ingat iklan rokok beberapa tahun lalu yang membawa pesan, "Saya lebih baik berjuang daripada beralih." Mereka menampilkan seseorang yang dengan bangga mengenakan pakaian hitam mata sebagai bukti bahwa dia tetap pada senjatanya, tidak peduli apa. Tetapi semua yang saya ketahui tentang komunikasi memberitahu saya bahwa model persaingan sangat terbatas. Saya telah berbicara tentang keajaiban hubungan dan betapa pentingnya hal itu bagi kekuatan pribadi. Jika Anda melihat seseorang sebagai pesaing, seseorang yang harus dikalahkan, Anda memulai dengan kerangka kerja yang berlawanan. Segala sesuatu yang saya ketahui tentang komunikasi memberitahu saya untuk membangun dari kesepakatan, bukan dari konflik, untuk belajar menyelaraskan dan memimpin daripada mencoba dan mengatasi perlawanan. Ini lebih mudah dikatakan yang dilakukan. Namun, melalui kesadaran yang sadar dan konsisten, kita dapat mengubah pola komunikasi kita. Ide kedua adalah bahwa pola perilaku kita tidak terukir, tak terhapuskan di otak kita. Jika kita berulang kali melakukan sesuatu yang membatasi kita, kita tidak menderita penyakit mental yang muskil. Kami hanya menjalankan pola yang buruk berulang-ulang. Mungkin cara kita berhubungan dengan orang lain atau cara kita berpikir. Solusinya adalah dengan menghentikan polanya, menghentikan apa yang sedang Anda lakukan, dan mencoba sesuatu yang baru. Kami bukan robot yang terhubung dengan trauma pribadi yang hampir tidak pernah diingat. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, semuanya yang harus kita lakukan adalah mengenalinya dan mengubahnya. Apa artinya Alkitab mengatakan, kita semua akan berubah dalam sekejap. Dalam sekejap sebuah mata, kita akan menjadi jika kita mau. Dalam kedua kasus, landasan bersama adalah gagasan tentang fleksibilitas. Jika Anda kesulitan menyusun teka-teki, Anda tidak akan berhasil dengan mencoba solusi yang sama berulang kali. Anda akan menyelesaikannya dengan menjadi cukup fleksibel untuk berubah, beradaptasi, bereksperimen, mencoba sesuatu yang baru. Semakin fleksibel Anda, semakin banyak pilihan yang Anda buat, semakin banyak pintu yang bisa Anda buka, dan semakin sukses Anda. Dalam bab berikutnya,
kita akan melihat alat penting lainnya untuk fleksibilitas anak. Ini disebut